Tapi anggap kayak gini. Based on theory, let's say kita kafah di Islam, komprehensif, dan kita merasa bahwa Islam sebagai agama tuh sangat membantu gue kejar duniawi, karir gue sukses dan lain-lain gitu. Dia lakuin hal yang sama persis, termasuk sujud 5 kali. Gue sengaja bilang sujud bukan sholat, karena take away the Islam. Tapi semuanya sama nih. Ya, basically itu kan 100% duniawi. Betul. Iya kan? Betul. Basically yang beda cuma koneksi. Cuma basically niatnya kan. Betul. Nah itu yang problematika. Justru koneksi itu yang paling perlu. Bukan kemudian hanya ritual-ritualnya aja. Makanya kalau ada orang bilang ya, Ustadz, aku kalau misalnya cuma ambil sholatnya aja tapi aku nggak ada koneksi pada Allah, itu problematika karena itu nggak akan bisa relief mentalmu itu. Tapi sebaliknya kalau ada cuma orang ingat doang tapi nggak sholat, itu juga problematika. Berarti dia cuma merasa bahwasanya dia terkonek dengan Allah padahal tidak. Berarti gitu. Relationshipnya gitu untuk ngejar hal duniawi sama ngejar hal akhirat. Kalau secara prioritas nggak bisa dibilang karena bukan dua jalan berbeda kan. Dan tahu nggak Rasulullah gimana? Rasul menjelang wafat dia pesan begini, hal yang paling aku takutkan kepada umatku bukan harta dunia yang datang pada mereka. Bukan harta dunia yang tidak datang pada mereka. Jadi kata Rasul, hal yang paling aku takutkan dari umatku adalah bukan umatku ini tidak punya harta, tapi justru sebaliknya, ketika dibuka pintu-pintu dunia pada mereka, lalu kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengejarnya, sehingga mereka jadi hancur sebagaimana orang-orang dulu mengejarnya. Artinya dalam sejarah gak pernah ada peradaban yang bisa bertahan ketika harta atau ketika kemewahan dunia atau hedonisme itu jadi tujuan mereka. Gak pernah ada. Lu tau hedonisme gak konsepnya apa? Dia hamba materi dunia ya. Iya. Tadi udah dijelasin kan. Dia menjadikan kenikmatan fisikal sebagai tuhannya. Ya, basically gitu. Nggak mesti ya uang, harta dan teman-temannya itu sepaket lah semuanya. Tapi duniawi. Nah bahkan akhirnya yang kita udah bahas kemarin, dia menjadikan agama untuk dijual, untuk kenikmatan fisiknya. Untuk kenikmatan fisiknya problem. Itu lebih ini. Jadi kayak gini. Yang gue sering bahas, kenapa orang justru bermata dua juga hedonisme ini. Ada namanya hedonic treadmill kan. Itu yang bikin mayoritas middle namanya apa? Middle class ini stuck dan bahkan dia turun. Karena hedonism itu kan chase of eternity. Nggak bakal habis. Ya, kayak tikus ini yang di hamster roda tikus. Hedonic treadmill tuh ya kayak treadmill tuh cuma ngejar hal baru dan hal duniawi itu ujungnya nggak bakal ada ujungnya gitu. You will always want more. 1 triliun jadi 10 triliun, 10 triliun, 100 triliun gitu loh. Iya. Itu lupa mau nanya apa. Tapi intinya menurut gua itu salah satu faktor yang paling menyeramkan yang bikin peradaban kita nggak maju. Kok bisa? Hedonisme. Kenapa? Jujur aku lost lagi sih. Di sini banyak awkward silence sengaja karena menurut gua dia puasa dan gak fokus. Iya, dia tuh nungguin kita break the silence. Iya. Jadi tapi nggak apa-apa sih, bagus. Ada gini. Kenapa hedonisme itu bisa kemudian membuat dunia tuh nggak maju-maju? Itu sederhana menurutku. Karena orang kehilangan orang kehilangan objektifnya apa. Jadi kita balik lagi ya. Kalau kita kemudian melihat pada Islam itu menjadikan semua sebagai tools. Contoh misalnya. Nah, semua tuh tools. Semua tuh tools. Hedonisme materi adalah tujuan. Maka dia nggak akan nyampe kecuali di situ. Dia makanya di situ terus, gitu ngerti nggak sih? Yang dijadikan harusnya alat jadi tujuan di situ. Feren pengen nikah nggak? Pengen. Kalau nanti dapat suami itu berarti menikah tuh tujuan atau tools untuk mencapai sesuatu? Good question. Tools mencapai sesuatu. Sebenarnya nggak nikah nggak apa-apa sih. Enggak jawab. Nikah itu tujuan. Bukan tujuan berarti. Tapi nggak bisa jadiin tools untuk mencapai sesuatu juga. Kenapa? Karena nggak nikah juga. Tapi kalau masih belum mendapatkan esensi kalau misalnya nikah. Gini, berarti lo nggak mau nikah. Mau nikah, cuma masih belum dapat esensinya. Apa yang Feren cari dari nikah? Belum kepikiran sampai sana. Belum pikiran, tapi pengen nikah. Jadi enggak lagi. Oke, kalau gitu aku tanya lagi. Di hidup ini Feren pengen apa? Pengen apa? Ke Jepang.
Ke Jepang. Kenapa? Kalau ke Jepang terus apa? Bagus itu, bagus. Kalau ke Jepang terus apa? Ke Jepang kenapa? Kalau ke Jepang, kenapa Feren pengen ke Jepang? Kenapa nggak ke Turki? Kenapa nggak kemana? Karena pengen ke Disneylandnya Jepang, bagus. Kalau sudah ke Disneyland, happy. Bagus. Ya, good. Berarti yang dituju adalah happy. Pertanyaanku sederhana. Kalau ada yang Feren bisa lakukan dan itu Feren dapat happy-nya sama, seperti kayak pergi ke Jepang, perlu nggak pergi ke Jepang? Anggap dapat happy-nya sama nih. Tapi aku Enggak, ini dulu tapi karena level happy itu nggak mungkin bisa sama yang benar-benar. Enggak, kalau andaikan anggap aja ada happy yang sama, perlu nggak pergi ke Jepang? Enggak. Bagus. Tetap perlu. Nah, kalau perlu, berarti yang Feren cari bukan happy-nya. Iya. Experience. Tapi Jepangnya. Berarti Jepang jadi tujuan, bukan tools. Tapi kalau yang Feren bilang nggak apa-apa, aku dapat happy yang sama walaupun nggak ke Jepang, berarti Jepang adalah toolsnya. Tapi itu agak muter, jujur. Bingung dia kayaknya. Tahu. Simpelnya kalau gue ngeliatnya kayak gini ya. Kalau misalnya hedonisme tuh yang seharusnya jadi alat dijadikan tujuan. Makanya muter-muter terus nggak bakal selesai gitu. Uang itu alat atau tujuan? Dia pengen bilang. Tapi mulutnya tuh tujuan. Uang itu alat atau tujuan? Uang itu diciptakan di dunia ini buat apa? Tools. Sebagai alat tukar sebenarnya kan. Yeah. Tapi orang banyak jadi sebagai tujuan. Ya. Tapi maksudnya hamba cuan ya kan. Iya. Jadi orang kerja matanya biar punya banyak uang. Udah titik. Dia lupa. Itu yang salah. Itu yang salah. Karena kerja buat banyak uang ini alat kan, untuk ngelakuin apa? Untuk berbuat baik misalnya, untuk ujung-ujungnya membangun yayasan, untuk bangun perusahaan juga nggak masalah, atau bikin rumah untuk kan alat gitu loh. Aku punya cerita, tapi Feren bisa jadi nggak ngerti nih. Tapi kalau Feren ngerti, alhamdulillah. Fokus. Oke, Feren, thinking cap. Aku udah nggak makan dari pagi. Iya, tapi nggak apa. Ini kejadian nyata nih. Kita makan dari subuh kita. Dari subuh. Ini kejadian nyata. Aku punya temanku ini ceritanya dia vice president. Vice president sebuah perusahaan. Kebayang ya gajinya pasti tinggi ya. Gajinya itu 3 digit. Jadi vice president. Suatu hari dia tuh diminta sama anaknya untuk datang ke invitasi basket. Yang invitasi basket ini cuma sekitar 3 jam. Dan bapaknya bilang oke, aku akan datang. Tanggal berapa? Tanggal segini. Hari Sabtu tanggal segini datang jam segini sampai jam segini. Oke ya. Nah, pas deket-deket hari H, bapaknya bilang, "Nak, mohon maaf, bapak ada meeting mendadak. Ada chairman datang dari luar, meeting mendadak, dan ini invitasi basket. Mohon maaf banget, aku nggak bisa untuk datang ke invitasi basketmu." Gitu kan ya. Oke. Anaknya kecewa atau enggak? Kecewa. Tahu nggak anaknya bilang apa sama ibunya? "Bu, emang bapak berapa sih gajinya?" Terus dibilang, "Bapakmu gaji 100 juta taruhlah ya. Berarti sebulan dapat 100 juta, iya. Berarti kalau bagi 100 juta ini 3 jam berapa?" Kalau misalnya cuma aku minta waktu bapak 3 jam berapa? Dia sampai gitu. Karena anaknya dikasih duit sama bapaknya, dia ngitung tuh bapaknya kerja 8 jam sehari. Kalau misalnya 1 bulan misalnya berapa dikonversi, dapatlah sekarang sejam berapa. Taruhlah sejam 3 juta taruhlah ya misalnya. Terus dia ngasih bapaknya duit, "Pak, aku mau beli waktu 3 jam." Ini kisah nyata. Kisah nyata. Ini terkenal kok, gue sering dengar. Di titik itu. Kisah nyata. Iya, di titik itu. Anaknya aku punya duit. Nah, karena dikasih bapaknya. Dikasih bapaknya untuk beli bapaknya. Iya, beli waktu bapaknya. Di titik itu bapaknya sadar. Untuk itulah dia cari uang. Berarti uang itu bukan tujuan yang dia cari. Yang dia cari itu sebenarnya adalah waktu bersama anaknya. Yang justru jadi hilang ketika dia malah jadi hamba duit. Tapi kalau bapaknya nggak punya duit, anaknya nggak bisa main basket. Betul. Itu benar. Itu benar. Tapi kan jadi barang. Nah, barang apa? Artinya gini, artinya orang sering lupa mana tools, mana tujuan. Mau ku ceritain lagi. Tapi ini aku yakin nggak ngerti. Kisah nyata nggak? Kisah nyata. Gue tau kenapa dia lucu. Gue kasih analogi ya. Pertanyaan-pertanyaan lo tuh buat gue tuh kayak gimana? Contohnya nih ya. Gue lagi nanya Ustadz Felix nih. "Ustadz, kita mau ke Bandung. Besok naik mobil apa?" Terus Ustadz tanyanya, "Warna bannya warna apa ya?" gitu. Terus
Kenapa? Ya nggak nyambung. Tapi nggak apa-apa. Kenapa sih? Kan nggak apa. Modalmu tau biasanya nggak? kan ekspektasinya tuh oke, Iya. mau naik MPV atau naik Iya. bus, Iya. naik apa, itu kan nyambung kan? Ya, tapi modalmu tuh jujur. Itu bagus Nah, tuh, tingkatkan. pertanyaanku yang mana yang nggak nyambung? Semuanya. Sebenarnya bukan nyambung, Nggak, bukan pertanyaanku nyambung. yang mana yang Nggak. nyambung? Gini, pertanyaan tuh nyambung sebenarnya, kayak misalnya kita mau ke Bandung naik mobil apa, bannya warna apa? Ya sama-sama mobil sih. Tapi nggak apa-apa, bagus. Sebenarnya nyambung, tapi nggak dalam esensinya. Iya. Conversation itu loh. Jadi orang harus tahu sebenarnya objektifnya itu apa. Karena kalau orang tertipu pada toolsnya, dia mulai kacau. Negara juga begitu.